Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bob Widodi, NIM A1C3199096. Saya dari Pendidikan Fisika Reguler C 2019. Oke, baiklah. Pada video kali ini saya akan melakukan uji reliabilitas untuk soal angket motivasi belajar. Nah, reliabilitas itu bisa dikatakan seberapa reliabelkah soal yang kita gunakan, seberapa dapat dipercayakah soal yang kita gunakan, seberapa bisakah soal kita digunakan untuk penelitian lain gitu. Nah, kita langsung saja. Ini share terlebih dahulu. Mungkin kita ke Excel seperti tadi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada beberapa soal yang tidak kita gunakan karena pada uji validitas sebelumnya itu kita sudah mendapatkan soal nomor berapa saja yang valid dan tidak valid gitu. Nah, dan di sini sudah ada soal yang tidak valid, itu ada soal nomor 2, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 25, 28. Nah, itu tidak kita pakai, kita buang. Karena pada uji reliabilitas ini kita hanya mengolah soal yang valid saja. Nah, maka soal yang valid ada 18 soal yang ini ya, yang sudah ada di sini. Masih sama, total responden ada 52 responden. Nah, ini kita copy, lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS-nya. Tunggu. Sudah, lalu kita ke variable view. Nah, di sini desimalnya kita ganti menjadi 0 semuanya. 0. Lalu untuk measure itu kita ganti jadi scale. Tinggal klik-klik saja, itu auto berubah gitu, auto keganti jadi scale. Nah, ini sudah 0 semua. Lalu kita ke analyze, ini kita ke scale, lalu ke reliability analysis atau analisis reliabilitas. Nah, di sini kita Ctrl A, kita pindahkan, lalu kita ke statistik. Nah, di sini kita centang scale if item delete. Nah, kita continue, lalu kita OK. Nah, maka akan keluar hasil dari data output dari SPSS untuk reliability-nya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan yaitu ini case processing summary. Nah, di sini ada ini yang perlu kita perhatikan di sini. Cronbach alpha yang ini ya. Reliability statistika reliabilitasnya. Nah, di sini untuk Cronbach alpha ini 0,734. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan yaitu ini nilai yang ini. Nah, untuk menentukan seberapa reliabelkah soal yang kita gunakan itu ya kita bandingkan dengan R table tadi. Nah, di sini R table yang kita gunakan 0,361 karena kita sebelumnya itu ada 30 soal, di sini kita gunakan R table 0,361. Jadi untuk hasil dari ini 0,734. Nah, perbandingannya untuk jika nilai Cronbach alpha ini lebih besar dari R table, maka soal yang kita gunakan itu reliable gitu. Kalau lebih kecil itu tidak reliable. Nah, di sini 0,734 itu lebih besar dari 0,361, maka bisa disimpulkan bahwa soal yang kita gunakan itu reliable atau dapat dipercaya, dapat digunakan untuk soal yang lain. Nah, mungkin itu saja untuk uji reliabilitas soal
angket motivasi belajar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.